Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rainovian Zain. Nah, pada kali ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu seperti biasa. NIM atau nomor induk mahasiswa saya yaitu 20633. Kemudian saya berasal dari jurusan bimbingan dan konseling 2020. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus, yaitu yang berkaitan dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian administrasi layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Nah, pengertian administrasi layanan khusus menurut para ahli diantaranya yang pertama, menurut Rizkita dan Afriansyah, tahun 2019 administrasi sering juga disebut dengan sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian menurut Umar Hamalik dalam buku Rizkita dan Afriansyah, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua, menurut Zulkarnain tahun 2016, manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekolah merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga untuk meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Nah, yang ketiga, menurut Putra Adi tahun 2016, manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran. Nah, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangkaian pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Nah, kemudian jenis-jenis dari layanan khusus dan pengolahannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didiknya dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, yang kedua, Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga, UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat
yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat. Di mana sekolah itu berada, tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa yang pertama memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayal dan daya tangkap terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya ada kafeteria sekolah. Nah, pertimbangan awal pendirian kafeteria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tapi memperhitungkan aspek lain yang lebih penting keberadaannya. Nah, kafeteria diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Nah, kemudian ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Kemudian ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Nah, kemudian ada koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Kemudian ada transportasi sarana. Nah, transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk dan pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, itulah materi tentang administrasi layanan khusus di sekolah.